wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian, calon siswa SMA Swadaya Bandung kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertatap muka lagi, walaupun kita melalui media secara daring. Seyogianya kita itu bertatap muka langsung. Bapak juga ingin dengan kalian bertemu langsung, berinteraksi langsung, karena itu kan lebih baik. Tapi ya apa boleh buat ya, kita sekarang dalam kondisi pandemi yang pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai naungan daripada kita, sekolah kita SMA Swadaya ini mengharuskan kita melaksanakan MPLS ini secara daring dalam internet ya, secara ini virtual. Anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak ya, barangkali lupa kalian, bukan lupa mungkin juga belum kenal semua lagi. Bapak ini Suwandi Widiawan namanya ya, di sekolah kelas baik mas sekolah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan satu materi, di mana materi ini ya diberi judulnya itu penguatan pendidikan karakter, PPK. Apa itu PPK? Ya mungkin nanti kalian bisa lihat ya di tayangan-tayangannya atau materi-materinya Bapak nanti akan sampai kepada kalian, sehingga kalian dapat melihat lebih detail karena waktu kita terbatas. Jadi pada kesempatan ini Bapak menyampaikan inti-intinya saja. Jadi PPK ini penguatan pendidikan karakter, yaitu suatu gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa ya, melalui harmonisasi olah hati. Ini ada olah hatinya, ada olah hati ya, kemudian itu olah rasa, estetika di sini ada, kemudian olah pikir, nanti arahnya itu akademik ya, dan olah olahraga, kinetik ini fisik ya, fisik dalam arti mengolahraga supaya untuk sehat nantinya. Nah, dengan dukungannya ini pelibatan publik ya, dan kerjasama antar sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, ini ada sinergi ya, ada sinergi dengan publik, dukungannya dari masyarakat, dari sekolah, dan juga dari keluarga. Ini ada sinergisitas di mana untuk membentuk hanya karakter. Jadi pendidikan ini beda dengan pengajaran. Kalau kalian belajar mengajar saja, jadi seolah dari bisa, jadi tidak bisa jadi bisa, kemudian jadi tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau pendidikan itu ada tamahnya, selain daripada itu, daripada tidak bisa jadi bisa, harus ada bimbingannya sampai kepada karakter kalian, disikap kalian. Nah, itu suatu bimbingan yang harus simultan, yang harus terus menerus dan harus berkelanjutan ya, sampai dengan kalian nanti selesai dari SMA Swadaya ini. Nah, ini karakter. Jadi karakter ini ada 4 yang ditunjukkan di sini. Olah hati ya, kemudian olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Olah hati, kenapa hati ini harus didahulukan? Karena justru semua unsur semua yang harus kita lakukan di luar itu berasal dari hati. Sistem kerohanian, dari keyakinan. Jadi bersihkanlah hatinya ini dulu, harus dijaga dulu, karena ini suatu anugerah yang diberikan pada Allah pada kita, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita daya gunakan sebaik mungkin. Kalau kita menyampaikan sesuatu hal
apapun itu, baik itu pelajaran, baik itu hal diskusi atau apapun, kalau mulai dari hati, insya Allah kalian juga akan sebagai penerimanya akan diterima dengan hati. Contoh lagi, kalau kalian ada teman minta sesuatu dengan nada, dengan tinggi, dengan ada emosi, pasti yakin temannya itu akan minimal dia merasa tidak senang dengan hati juga, dengan kasar juga, dengan emosi juga. Nah baik, makanya kita mulai diutamakan hati dulu, karena hati ini setiap orang memiliki ya, suatu hati yang anugerah yang daripada Allah yang harus kita daya gunakan, yang harus kita optimalkan sebaik mungkin sehingga hati ini menjadi komandannya dalam kehidupan kita. Ya, semua mulai dengan hati, semua dengan dengan perasaan yang nyaman, yang baik, insya Allah akan berjalan dengan baik juga. Ya, kemudian ada olah rasa. Olah rasa ini nanti akan bersambungan dengan kesenian, ya, berkesenian, kebudayaan. Nah, kita bagaimana mengolah rasa ini, mengolah pendidikan itu melalui adanya rasanya. Jadi semua itu akan menjadi tenang. Karena gini, kalau kalian misalkan belajar, ada yang cara belajarnya sambil dengarkan musik yang menyentuh atau yang mengalun, jadi akan enak, tenang. Ada seninya, bagaimana cara menulisnya kalian. Kalau kalian punya catatan buku, catatan bagaimana menulisnya supaya dilihat atau dibaca itu senang. Jadi jangan asal saja. Nah ini ada suatu seni ya. Kemudian kebudayaan itu bagaimana etikanya di lingkungan kita berbudaya. Nah sehingga dari antara hati dan mulut itu selalu akan kesinambungan. Kemudian olah pikir. Nah olah pikir kalau dimulai dengan hati yang baik, dengan seninya, dengan ketenangan, nah insya Allah pikirnya sendiri akan berkembang dengan baik. Karena akan didahului dengan ketenangan, dengan rasa yang baik, tidak dengan emosional. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya olahraga. Nah dibutuhkan olahraga jasad. Pikir, hati semua juga memerlukan juga wadah, memerlukan juga jasad yang baik. Dari dalam jiwa yang dari jiwa yang baik juga ada raga yang baik, ada juga jiwa yang baik. Ya, mensano incorpore sano. Jadi kita ini tetap jaga fisik, jaga kesehatan atau menjaga kesehatan. Kalau badannya kita sakit, badannya tidak baik, akan berpengaruh pada hal yang lainnya. Contoh kalian sakit gigi, berpikir juga akan baik, hati juga kurang enak. Maka paling rugi. Biasanya orang sakit gigi nggak pernah ada yang nengok karena ditengok kesel. Nah ini ya, ini PPK tadi. Jadi 4 pilar ini yang diutamakan ditujukan untuk bagaimana menciptakan ini sebagai bagian dari gerakan pendidikan nasional atau revolusi mental. Jadi inilah yang harus kalian jalani nanti dalam pendidikan di belajar di Swada ini. Mulailah dengan hati, mulailah dengan mengolah rasa estetika kita berpunya nyanyilah sekolah. Nah kemudian juga kalau nyanyi contoh gini, mulai kan kalau orangnya di rumah di sekolah akan seni, di kelas seni itu tata duduknya lebih enak, sampah tidak di mana kan kelihatannya akan indah, akan berseni. Kemudian juga sehingga dalam berpikirnya juga akan tenang. Nah kalau berpikirnya kalau dalam olahraga fisiknya kurang bagus, kurang sehat tidak juga. Makanya semua ini berkelanjutan, berkesinambungan. Nah ini ada nilai-nilai utama dalam karakter atau memberikan prioritasnya. Prioritasnya pertama itu ada tadi kan dari hati. Jadi ada yang diutamakan dulu hatinya dulu. Ada religius. Religius itu jadi mencerminkan adanya keimanan. Adanya keimanan, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang Islam ini yakin kepada Allah. Nah, selamanya mulai dengan beribadah. Orang Islam mulai dengan Bismillah. Semua yang dilakukan dengan kalimat-kalimat Allah, kalimat baik, insya Allah akan jadi ibadah. Nah, demikian juga berbelajar. Makanya didahulukan dulu religius. Karena semua berdasarkan kalau dari religius akan kedepannya akan lebih baik. Kemudian juga nasionalis. Jadi ini mementingkan, mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bangsa di atas
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kalian tidak egois, tapi bagaimana teman-teman kalian itulah kelompok, memikirkan juga rasa emansipasi, rasa simpati, rasa empati pada teman, sehingga kesatuan ini akan berbentuk jadi suatu kelompok. Nah, kalau kelompok itu berarti adanya kebersamaan, adanya kekompakan. Kalau kita lakukan sesuatu hal ada yang berat, kalau kita dengan kebaikan, dengan bersama, dengan kekompakan, insya Allah akan lebih ringan. Nah, nyambungnya dari dengan ini ada yang satu lagi selanjutnya, yaitu sifat gotong royong. Jadi saling membantu, saling membahu-bahu. Jadi itu suatu tindakan yang mencerminkan adanya semangat bekerja sama. Artinya kerjasama ini bukan hal-hal yang semua kerjasama, bahkan hal yang jelek kerjasama tidak. Justru kerjasama di sini dalam hal-hal yang diutamakan dalam pendidikan, dalam baik dalam tugas misalkan. Nah, ini ada kerjasama, artinya nanti ada kelompok. Ada kelompok-kelompok belajar, kesulitan seorang bisa dibantu sama teman. Kalau dalam kelompok bisa didiskusikan, itulah kebersamaan dalam gotong royong. Yang kemudiannya integritas. Kalau integritas jadi upaya menjadikan dirinya sendiri itu punya integritas, punya integritas, punya ciri, punya prinsip. Jadi dia itu dapat dipercaya, selalu dapat dipercaya dalam perkataannya, dalam perbuatannya dan tindakannya, dan dalam pekerjaannya. Nah, ini kita menciptakan, didorong ya, kita mencari integritas, memiliki jati dirinya. Nanti ya tahu seorang siswa SMA swadaya mempunyai integritas, mempunyai jati diri. Ya. Yang tadi itu mandiri, Jadi kalau mandiri ini dia tidak tergantung pada orang lain. Situ tidak ada, dan situ bisa salah, ikut masa paladi, tidak. Justru dia mandiri ini dia punya prinsip sendiri, dia tidak tergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di luar dirinya. Dia mandiri, punya prinsip, dan ini dalam jadi mandiri, dia terus mengejar apa yang dicita-citakannya, apa dimimpikannya. Jadi terus berjuang, mandiri artinya di sana. Nah, inilah tadi yang disampaikan bagaimana prinsip utama prioritas ya, yang jadi diprioritaskan dalam PPK. Aku ulangi lagi, apa itu PPK? Ya, PPK ini jadi penguatan pendidikan karakter. Nah, karakter jadi artinya watak, sikap. Lebih ke watak, lebih ke sikap, lebih lagi ke etika ya, dalam bermasyarakat, dalam bergaul. Nah, itu yang menjadi pokok dalam PPK. Nah, kemudian apa itu jadi kalau untuk PPK, apa sih manfaatnya? Nah, PPK ini kita mempersiapkan ya. Jadi memperlihatkan siswa dalam kompetensi yang abad sekarang ini, abad 21, sehingga dapat berkomunikasi, dapat berelaborasi, dapat baik itu dengan teman sendiri, mungkin bukan di lapangan, nanti dengan orang-orang lain, orang luar. Jadi dapat berpikir kritis, bisa kreatif, mampu berkomunikasi, mampu berelaborasi. Itu manfaat, salah satu manfaatnya. Yang kemudian juga dia semua itu terintegrasi ya, terintegrasi semua kegiatan di luar dimanapun terintegrasi, dia terpusat, bernyatu, nyambung ke di sekolah. Jadi pusat sekolah ini sebagai pusatnya, baik kalian di belajar dimanapun di mana. Nah, ini nyambung lagi, berintegrasi, nyambung dengan sekolah. Kemudian juga yang tadi ada kolaborasi baik dengan masyarakat, baik dengan pemerintah, baik dengan penggiat-penggiatan LSM atau organisasi lain, sehingga ini akan menambah pengalaman bagi kalian sendiri. Nah, ini dari ini juga ada revitalisasi, jadi ada perbaikan-perbaikan, ada nyambung peran ya, peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru sebagai inspirator PPK-nya. Jadi bagaimana sekolah juga, kepala sekolah jadi memanage sehingga
apa yang ada di guru tuh guru-guru semua disatukan untuk mendukung, untuk meronjong atau untuk memperkuat ini penguatan pendidikan karakter ini. Di samping itu juga tidak tidak lepas juga, tidak ada tidak menyepelekannya juga peran keluarga. Nah, ini penguatan keluarga nantinya, karena bagaimanapun di sekolah ini waktu kalian terbatas. Justru lebih banyak kalian itu di sekolah, di luar sekolah, artinya di keluarga. Nah, ini bagaimana koordinasi antara keluarga dengan sekolah sehingga waktu kalian itu ada terisi dengan hal yang lebih positif, walaupun tidak menyampaikan bagaimana perkembangan ya. Kalau dalam psikologi itu ada perkembangan pendidikan anak. Jadi ada masanya anak, adanya waktu yang bermain, ada waktu belajar. Gunakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Belajar ya waktu belajar, bermain juga ada waktunya, silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan banyak mainnya, justru yang kejadian kan banyak bermain aja, justru pendidikannya kurang belajar. Kita utamakan dulu belajarnya, karena tugas kalian sebagai siswa, sebagai anak juga salah satunya jika itu ada belajar dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya belajar itu adalah suatu kewajiban bagi orang Islam, mulai lahir sampai dia masuk ke liang lahat ilalahdi minalahdi ilalahdi. Nah, inilah beberapa di antaranya bagaimana manfaat PPK tersebut. Barangkali ini untuk fokus gerakan PPK-nya sana juga sangat banyak ya. Kalian juga nanti akan dibagi, akan dilihat dari ini materi-materinya, tinggal kalian perhatikan, tinggal kalian baca, kemudian juga laksanakan bagaimana dari dalam satu programnya, dalam kurikulumnya, dalam kegiatan-kegiatannya. Nanti kalian juga bisa berkolaborasi, bisa berkelompok dengan kelompok sendiri, atau juga nanti ada OSIS. Nah, kalian gunakanlah itu semua yang ada di SMA Swadaya ini bisa dimanfaatkan kalian untuk mencurahkan atau mengembangkan apa bakat kalian. Justru harus diperlihatkan. Kalian punya bakat ini, coba kembangkan, lihat kan sampai di mana. Ini yang bisa itu. Jadi sehingga yang bisa bakat atau yang terbenam di diri kalian akan terbuka, akan muncul, akan berkembang, tumbuh, kemudian juga dapat diasah, sehingga pada gilirannya ketika kalian selesai di SMA Swadaya ini dapat terjun, dapat digunakan di masyarakat, di pendidikan lebih tinggi, atau di dunia kerja dengan sebaik-baiknya. Barangkali itulah sebagian kecil ya, sedikit pengantar dari Bapak apa yang dari PPK itu. Nah, sekalian tinggal kalian nanti kalau materinya tinggal baca. Nah, yang Bapak tugaskan pada kalian, Bapak ingin tahu nantinya. Kalian silahkan baca, sebagai Bapak pikirkan, nanti ada teman mungkin didiskusikan, suatu saat akan Bapak bertanya pada kalian, akan datang pada kelompok kalian atau dalam baik daring maupun nanti dalam tatap muka. Ini akan bagaimana sampai di mana pemahaman kalian mengenai pendidikan karakter ini. Barangkali itu aja yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan dapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.